Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola adalah tentang semangat, perjuangan, dan mimpi. Tapi di balik gemerlap lapangan hijau, ada cerita-cerita yang tidak selalu seindah sorakan supporter. Kali ini, kita akan membahas satu kisah yang menjadi pelajaran berharga skandal naturalisasi bodong Malaysia. Sebuah langkah yang awalnya tampak penuh ambisi, namun berakhir dengan tanda tanya besar. Apakah ambisi mengejar prestasi instan bisa dibayar dengan kehilangan jati diri? Sejak awal 2010-an, sepak bola Malaysia mengalami fase pencarian jati diri baru. Setelah kejayaan di Piala AFF 2010 dengan skuad muda penuh semangat seperti Syafiq Rahim, Nur Syahrul Idlan Talaha, dan Hairul Fahmi, performa mereka mulai menurun. Tekanan publik dan media pun meningkat. Malaysia ingin kembali menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, bahkan bermimpi menembus Asia. Namun, bukannya memperkuat pembinaan usia muda, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM memilih jalur cepat. Naturalisasi pemain asing, sebuah keputusan yang, di atas kertas, tampak logis. Negara-negara lain seperti Qatar, bahkan Indonesia, juga memanfaatkan skema ini untuk memperkuat timnas. Tapi di Malaysia, proses ini berjalan dengan cara yang terlalu tergesa-gesa. FAM melihat peluang dari banyaknya pemain asing yang sudah bermain di liga domestik. Sebagian sudah bertahun-tahun tinggal di sana, sebagian baru beberapa musim. Mereka pun berinisiatif. Siapapun yang bisa memperkuat tim nasional, ayo dinaturalisasi. Tapi disinilah awal dari masalah besar itu dimulai. Program naturalisasi Malaysia dimulai sekitar 2018 sampai 2019. Beberapa pemain asing dengan performa bagus di liga lokal mulai diajukan untuk menjadi warga negara Malaysia. Nama-nama seperti Mohamadu Sumarah, Litak, Aindrik Dos Santos, Romel Morales, hingga Harold Goulon sempat menghiasi pemberitaan. Namun, prosesnya tidak selalu transparan. Beberapa pemain diduga belum memenuhi syarat administratif untuk menjadi warga negara. Ada yang baru beberapa tahun tinggal, tapi sudah mendapat jalur cepat karena dianggap potensial untuk timnas. Puncaknya terjadi ketika sejumlah laporan media lokal mulai mempertanyakan legalitas dokumen beberapa pemain. Beberapa pihak menilai bahwa FAM dan pihak pemerintah terlalu memaksakan naturalisasi demi mempercepat hasil di lapangan. Mereka ingin hasil cepat, namun mengabaikan proses panjang yang seharusnya dijalani. Sebuah sumber di media Malaysia bahkan menyebut fenomena ini sebagai naturalisasi ekspres. Mereka tidak lagi berbicara soal adaptasi budaya, loyalitas, atau kontribusi jangka panjang, tapi hanya tentang seberapa cepat dia bisa main untuk timnas. Disinilah istilah naturalisasi bodong mulai mencuat. Karena di mata publik, naturalisasi yang ideal adalah proses yang jujur, terukur, dan berlandaskan cinta terhadap negara yang baru. Namun di Malaysia, kesannya seperti transaksi sepak bola. Beberapa pemain yang dinaturalisasi dengan proses sifat memang akhirnya membela timnas Malaysia. Namun hasilnya tidak seindah yang dibayangkan. Sumarah, yang menjadi simbol awal naturalisasi, sempat tampil apik di awal. Tapi hubungannya dengan federasi memburuk. Ia bahkan sempat meninggalkan klubnya, Pahang V, karena konflik kontrak dan pindah ke Thailand. Publik Malaysia pun mulai bertanya-tanya, apakah pemain naturalisasi ini benar-benar bermain untuk negara atau hanya sekadar melanjutkan karir profesional? Nama lain seperti Litak dan Aindrik Dos Santos juga mengalami dilema. Mereka tampil bagus di klub, tapi tidak sepenuhnya diterima oleh fans lokal. Ada yang menilai mereka tidak punya darah Malaysia, sementara yang lain menilai mereka juga korban dari sistem yang serba cepat. Sejumlah pemain bahkan mengaku tidak nyaman dengan tekanan publik dan ekspektasi yang tinggi. Mereka datang dengan niat baik untuk bermain, tapi akhirnya terseret dalam pusaran politik sepak bola yang penuh kontroversi. Para pemain ini, secara tidak langsung, menjadi korban dari ambisi besar yang belum siap dijalankan dengan sistem yang matang. Mereka bukan pelaku, tapi bagian dari sistem yang terburu-buru. Ketika program naturalisasi mulai dijalankan secara masif, Malaysia memang terlihat kuat di atas kertas. Namun dalam kenyataannya, performa mereka justru tidak meningkat signifikan. Di Piala AFF 2022, Malaysia gagal menembus final. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka juga tampil tidak stabil.
Publik pun mulai lelah. Banyak yang merasa tim nasional kehilangan karakter. Pemain lokal kesulitan mendapat kesempatan, sementara pemain naturalisasi sering tampil tanpa semangat nasionalisme yang kuat. Di beberapa laga, bahkan muncul spanduk dari supporter dengan pesan tajam. Kami ingin pemain yang cinta Malaysia, bukan yang hanya pakai paspor Malaysia. Citra tim nasional pun terguncang. Naturalisasi yang seharusnya menjadi solusi, justru menciptakan perdebatan panjang dan krisis kepercayaan. Media Malaysia yang biasanya mendukung kebijakan sepak bola nasional, kali ini ikut bersuara keras. Banyak jurnalis dan komentator mengkritik FAM karena dianggap tidak punya visi jangka panjang. Mereka hanya fokus pada hasil instan tanpa membangun pondasi. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa sebagian pemain naturalisasi tidak memenuhi syarat FIFA secara formal karena waktu tinggal di Malaysia tidak mencapai 5 tahun penuh. Artinya, jika ada audit ketat, keikutsertaan mereka bisa saja dipermasalahkan. Namun di balik semua kritik itu, ada pelajaran besar. Ambisi boleh tinggi, tapi proses tidak boleh diabaikan. Sepak bola bukan hanya soal mengganti warna paspor, tapi juga menumbuhkan rasa memiliki. Naturalisasi tanpa proses pembinaan adalah jalan pintas yang mahal dan berisiko tinggi. Keinginan cepat menang sering membuat federasi melupakan hal paling penting dalam sepak bola. Identitas dan kontinuitas. Naturalisasi bisa jadi solusi jika dilakukan dengan tepat seperti yang dilakukan Jepang atau Qatar. Namun di Malaysia, langkah itu seperti membangun rumah di atas pasir. Tanpa fondasi kuat dari pembinaan usia muda, pemain lokal kehilangan motivasi. Mereka merasa jalan menuju timnas sudah tertutup oleh pemain asing yang baru datang. Alhasil, semangat kompetitif dan kebanggaan membela negara mulai memudar. Dampaknya terasa hingga ke liga domestik. Klub lebih memilih merekrut pemain asing dengan janji mungkin bisa dinaturalisasi nanti, daripada membina pemain muda lokal yang sebenarnya punya potensi besar. Sebuah siklus yang pada akhirnya menghancurkan ekosistem sepak bola nasional itu sendiri. Tekanan besar akhirnya datang dari publik dan parlemen Malaysia sendiri. Beberapa anggota dewan mempertanyakan kebijakan naturalisasi FAM yang dinilai tidak transparan dan tidak memberi manfaat jangka panjang. FAM pun mulai berhati-hati. Mereka mengakui ada kesalahan dalam proses seleksi dan verifikasi. Pada 2023, FAM menyatakan akan meninjau ulang program naturalisasi dan hanya akan memilih pemain yang benar-benar memiliki komitmen tinggal dan bermain di Malaysia untuk jangka panjang. Namun, kepercayaan publik sudah terlanjur menurun. Para supporter kini jauh lebih skeptis. Bagi mereka, naturalisasi bukan lagi solusi, tapi simbol kegagalan sistem pembinaan. Sebagai bangsa yang juga mulai serius membangun sepak bola melalui program naturalisasi, Indonesia harus belajar dari kesalahan Malaysia. Naturalisasi bukan hal buruk, tapi harus dilakukan dengan visi dan strategi. Pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Tom Hay, dan Rafael Struijk datang ke Indonesia dengan proses yang jelas melalui evaluasi yang matang. Mereka bukan sekadar pemain asing, tapi juga bagian dari sistem pembinaan baru di bawah arahan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Kuncinya adalah keseimbangan. Naturalisasi tidak boleh mematikan bakat lokal. Ia harus menjadi pelengkap, bukan pengganti. Malaysia gagal bukan karena naturalisasi itu sendiri, tapi karena terlalu nafsu mengejar hasil cepat tanpa membangun sistem. Indonesia tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Kita butuh rencana jangka panjang, akademi yang konsisten, liga yang sehat, pelatih muda yang berkompeten, dan filosofi permainan yang kuat. Jika semua itu berjalan, naturalisasi bisa menjadi tambahan kekuatan bukan sumber masalah. Setiap negara berhak bermimpi besar di sepak bola. Tapi mimpi itu hanya bisa menjadi kenyataan jika dibangun di atas dasar yang kokoh. Naturalisasi hanyalah alat, bukan jalan pintas menuju kejayaan. Skandal naturalisasi bodong di Malaysia adalah peringatan keras bagi Asia Tenggara bahwa gairah berlebihan tanpa perencanaan adalah resep kegagalan. Sepak bola sejatinya adalah tentang kebanggaan, bukan tentang paspor, tapi tentang cinta dan dedikasi di atas lapangan. Jadi, Sobat Cek Fakta, inilah kisah di balik skandal naturalisasi bodong Malaysia, sebuah perjalanan ambisi yang berubah menjadi pelajaran mahal.
Dari sini kita belajar bahwa sepak bola bukan tentang mencari hasil tercepat, tapi tentang menumbuhkan akar yang kuat agar mimpi bisa berdiri tegak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta untuk terus mendukung konten analisis sepak bola yang tajam, mendalam, dan berimbang. Karena di sini, kita bukan sekadar menonton sepak bola, kita belajar memahaminya.